Rekan-rekan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 23 dengan proyek yang bernama Itinggu. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai progres dari proyek kami di minggu ke-8. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Agustina Bayu Pramesti, lalu ada rekan-rekan kami, yaitu ada Muhammad Syuja Rizkullah, ada Fajar Wahyu Nugroho, dan ada Ahmad Syauqi Takyuddin. Nah, di sini saya selaku sistem analis akan menjelaskan mengenai progres di minggu ke-8 ini. Nah, di sini sudah tampil dari Trello. Di sini saya akan menjelaskan, jadi untuk plan di minggu ke-8 ini, kami akan membuat tampilan menu dan submenu tahap 1. SRS-nya sudah 100%, UI UX melanjutkan Hi-Fi tahap 3, yaitu bagian karyawannya, mockup, dan timeline. Nah, lalu untuk doing-nya, di sini kami membuat tampilan menu dan submenu tahap 1, ada SRS-nya sudah 100%, UI UX membuat mockup dan prototype bagian pelanggannya, lalu ada timeline, ada setup Firebase dengan proyek, membuat CI untuk memverifikasi branch yang dikerjakan setiap tim, dan testing fitur track location. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita lakukan tadi, kita menemukan ada beberapa kendala, yaitu pada Maps API yang berbayar, yang saat ini sedang kita cari alternatifnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada hal-hal yang sudah kita lakukan. Beberapa di antaranya ada membuat tampilan menu dan submenu tahap 1, ada SRS 100%, UI UX membuat mockup dan prototype di bagian pelanggannya, lalu ada timeline, dan selesai setup Firebase dengan proyek, membuat CI untuk memverifikasi branch yang dikerjakan setiap tim, dan yang terakhir ada testing fitur track location. Nah, di sini saya akan menampilkan progres dari pertama-tama dari SRS-nya terlebih dahulu. Jadi, kurang lebih begini SRS dari proyek kami yang jumlah halamannya kurang lebih sekitar 53. Nah, di sini ini mungkin sedikit lemot karena internetnya kurang stabil, tapi teman-teman bisa melihat yang kurang lebihnya seperti ini. Dan ini sudah 100% jadi, tapi di kemudian hari ini kita bisa lakukan pengeditan lagi, pembenahan lagi hal-hal atau bagian-bagian yang dirasa kurang gitu. Nah, lalu setelahnya tadi saya mention kalau ada timeline. Oke, jadi di sini aku akan nampilin timeline dari proyek kami nih. Nah, ini saya sudah membuat timeline. Jadi timeline ini diambil dari aktivitas, ini modul ya. Ini modul, maaf. Nah, dari aktivitas, modul, fitur, dan personilnya ini, semuanya bergantung pada BBS-nya yang sudah kita buat pada pertemuan minggu lalu, yang sudah kami jelaskan juga. Nah, jadi di sini timeline ini tuh berisikan seperti target waktu atau planning waktu yang kita kerjakan dalam pembuatan proyek pada Itungku kali ini. Begitu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai UI UX, FE dan BE nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai backend untuk kelompok 23 Etinggo ingin menjelaskan mengenai proyek yang saya lakukan pada minggu ini. Jadi yang pertama saya melakukan koneksi antara project dengan Firebase ataupun Google Cloud untuk memulai proses developing pada aplikasi mobile yang berjalan. Terus yang kedua, di sini saya mulai membuat GitHub Action untuk melakukan continuous integration atau continuous deployment sehingga ketika developer melakukan push ke dalam GitHub, maka akan dilakukan verifikasi dan testing secara otomatis menggunakan bot dari GitHub Action. Terus yang ketiga, saya juga sempat membuat testing untuk salah satu fitur penting dari aplikasi, yaitu fitur tracking location. Namun karena minggu kemarin saya belum sempat merubah
billing plan dari Firebase karena ini merupakan billing premium sekarang. Jadi minggu kemarin saya tidak bisa menggunakan akses dari Google Maps API. Jadi untuk kelanjutan testing dari tracking location akan saya presentasikan pada minggu selanjutnya, sekaligus menunggu pengerjaan layout dari front end. Nah, untuk nah, ini kemarin sempat membuat sampel untuk tracking location menggunakan Fuse location provider client dan location request dari Maps API. Namun output yang dihasilkan yaitu koordinat lang dan LUTs masih nol karena API-nya itu ternyata harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum library ini berjalan. Jadi ketika ini dijalankan, otomatis tidak ada output yang dihasilkan. Baik, sekian progres mingguan dari backend. Jadi ada 3 progres utama, yaitu membuat CI atau CD pada GitHub Action, melakukan koneksi dan upgrade pada Firebase sehingga semua fitur dari Firebase bisa digunakan untuk developing. Kemudian melakukan setup secara menyeluruh pada Firebase untuk supaya semua fungsi yang ada bisa berjalan secara otomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prototipe dari desain yang telah dibuat. Nah, yang pertama ini adalah desain halaman awal, halaman pertama yang akan muncul ketika aplikasi diklik. Di sini ada menu register dan menu login. Jika kita klik menu register, maka akan muncul ke menu register. Nah, misalkan sudah membuat akun, itu bisa klik register setelah isi data, atau jika sudah ada akunnya sebelumnya bisa pencet klik login now, bisa salah pencet di sebelumnya. Nah, di sini juga bisa klik create-nya juga jika masih belum punya. Jika pencet login, lalu kita isi email dan password, lalu kita klik login, maka akan masuk ke halaman home screen. Nah, di halaman home screen ini ada 3 menu utama di halamannya. Lalu ini adalah active book-nya dan di bawah ini adalah menunya. Nah, jika kita pencet ke menu aktif ini, maka akan muncul active book jika sedang ada booking aktif yang telah dilakukan. Lalu sini ada menu profile. Nah, di sini di menu home ini kita bisa menu search. Nah, ini search biasa, mencari kafenya, lokasi, tanggal, dan jam. Lalu sini bisa search. Nah, jika sudah di pilihan ini, kita bisa klik salah satu gambarnya. Lalu di sini akan muncul layout dari tempat duduknya. Ini bisa diklik. Kalau diklik itu warna hijau, dan lalu ini bisa next. Nah, jika sudah, ini juga bisa confirm. Nah, situ akan masuk ke menu active book, yang dimana di menu aktif ini. Nah, yang dari tadi juga di menu-menu search ini, menu back-nya itu sudah berfungsi untuk balik ke halaman sebelumnya. Nah, menu yang kedua adalah menu terdekat atau near me. Di sini juga bisa kelihatan kafe-kafe terdekat yang ada. Selanjutnya ada menu history, kayak history dari kafe-kafe yang pernah disinggah atau di booking tempatnya. Selanjutnya di sini ada logout untuk keluar dari akunnya juga. Nah, ini akan masuk ke halaman pertama tadi. Nah, mungkin dari UI UX baru segini. Untuk detail-detail tampilannya akan dikerjakan minggu depan. Juga dari sisi karyawannya akan ditambahkan di aplikasi ini. Semoga minggu depan sudah ada. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan slicing dari progress front end dari aplikasi Eatinggo, di mana saat ini memasuki slicing code untuk realisasi dari desain aplikasi Eatinggo. Di sini seperti tampilan di sini dapat dilihat bahwa terdapat homepage, sheet, kemudian yang seperti dilihat ini. Untuk saat ini progresnya masih sampai di
login page, terus kemudian masuk ke ini, ada menu. Mungkin itu tadi penjelasan progres proyek kami di minggu ke-8 ini. Apabila ada salah kata atau dirasa kurang jelas, kami mohon. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di progres minggu selanjutnya.